Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Ghazali dalam karya terkenalnya Kitab Ihya Ulumuddin mengisahkan seorang ahli maksiat yang dikenal masyarakat sebagai sampah masyarakat yang hanya kesehariannya mabuk-mabukan dan beraktivitas di tempat-tempat yang tidak baik. Suatu hari yang panas, seorang laki-laki ahli maksiat yang tenggelam dalam dosa meninggal dunia. Tidak ada anggota masyarakat yang simpati pada jenazah laki-laki setengah baya yang tinggal di sudut kota Basrah ini. Begitu juga dengan keluarganya yang tidak peduli terhadapnya. Istri almarhum sendiri tidak menemukan anggota masyarakat yang berkenan membantunya untuk memikul jenazah suaminya yang pemabuk itu, karena memang tetangganya juga tidak mengenalnya saking ahli maksiat suaminya itu. Istri almarhum juga terpaksa membayar 2 orang untuk memikul keranda yang berisi jenazah suaminya ke musola. Ia juga tidak menemukan jemaah di musola yang berkenan mensolati jenazah suaminya itu. Istri almarhum pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan prosesi pengurusan jenazah. Ia lalu membawa jenazah suaminya ke padang pasir terbuka untuk segera dimakamkan. Tanpa disangka, ia mendapati seseorang yang seakan telah menunggu lama jenazah suaminya untuk mensolatkan jenazah tersebut. Orang itu tidak lain adalah orang zuhud yang menyendiri di sebuah bukit di tepi kota, yang terkenal dengan kewaliannya di kalangan penduduk masyarakat. Tak lama kemudian, tersiar kabar di tengah masyarakat Basrah bahwa orang yang dikenal dengan wali Allah rela dan berkenan menuruni bukit hanya untuk mensolatkan jenazah fulan yang dikenal sebagai seorang pemabuk. Masyarakat Basrah pun sambil terheran-heran lalu berduyun-duyun merapat ke lokasi pemakaman. Mereka berbaris di belakang ulama karismatik yang dikenal sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensolatkan jenazah tersebut. Masyarakat yang heran lalu bertanya kepada ulama karismatik tersebut. Kemudian ia pun menjawab, "Dalam mimpi aku mendengar suara langit, turunlah, temui jenazah fulan. Kamu akan melihat jenazah yang tidak diiringi siapapun kecuali hanya istrinya. Solatkanlah jenazahnya, karena sesungguhnya ia telah diampuni." Mendengar jawaban ulama karismatik yang rela turun bukit itu, masyarakat Basrah makin takjub dan heran. Sedangkan ulama karismatik ini juga belum mengerti persis alasan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap jenazah laki-laki pemabuk ahli maksiat tersebut. Wali Allah itu lalu memanggil istri almarhum untuk menggali keterangan perihal apa yang diamalkan oleh almarhum suaminya. Istrinya pun memulai ceritanya bahwa suaminya semasa hidup, sebagaimana dikenal masyarakat Basrah, menghabiskan waktu sepanjang hari di tempat hiburan dan mabuk-mabukan seharian. "Coba kamu perhatikan kebaikan kecil apa yang pernah dilakukan almarhum suamimu?" tanya ulama karismatik tersebut. Sementara masyarakat memperhatikan dengan khidmat jawaban istri almarhum. "Baik, ada 3 hal yang kuingat," jawab istri almarhum. Pertama, setiap kali sadar dari mabuknya, waktu subuh almarhum segera mengganti pakaian, berwudu, lalu bergegas menuju masjid untuk melakukan sholat subuh berjemaah. Selesai sholat subuh berjemaah, almarhum kembali ke tempat hiburan langganannya dan tenggelam dalam dosa. Yang kedua, rumah almarhum tidak pernah sepi dari 1 atau 2 anak yatim yang disantuni. Bahkan tidak jarang kebaikan almarhum terhadap anak-anak yatim tersebut melebihi kebaikannya terhadap anaknya sendiri. Yang ketiga, tak jarang almarhum sadar di tengah mabuknya pada gelapnya malam, lalu menangis dengan penyesalan dan bermunajat, "Wahai Tuhan pemilik sudut-sudut neraka jahanam, apakah engkau akan memenuhi sudut-sudut jahanam itu dengan raga yang hina ini?" Mendengar keterangan istri almarhum, ulama karismatik itu berpaling menunggu pemakaman selesai sebelum kembali ke atas bukit di tepi kota Basrah. Keterangan istri almarhum menghilangkan keheranan yang sebelumnya hinggap pada dirinya dan masyarakat kota Basrah. Demikian cerita yang diangkat oleh Imam Al-Ghazali dalam karyanya Kitab Ihya Ulumuddin. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita agar tidak memandang hitam putih seseorang di masyarakat dan tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun dalam agama Islam. Dan masih banyak lagi pelajaran yang bisa kita petik dalam kisah ini, dan betapa banyak hikmah yang terkandung dalam kisah ini. Dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.